Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat semuanya. Febri di sini. Di video kali ini saya bakal membahas sebuah smartwatch dari brand terkenal ya, yaitu Aukey LS02. Yang saya bakal bahas di sini yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari smartwatch yang satu ini. Nah, di sini saya pesan dengan varian warna Magic Blue-nya ya. Smartwatch ini tuh dijual dengan harga di kisaran 250.000 sampai 290.000 rupiah. Dengan ada beberapa pilihan warnanya, ada yang warna hitam, warna pink, putih, sama biru, atau magic blue. Mungkin kalau di online shop sekarang sih paling banyak orang jual smartwatch ini tuh dengan varian warna hitamnya ya. Cuma setahu saya sih untuk warna magic blue sama warna putihnya itu sudah cukup langka, sudah cukup limited edition dan juga sangat sulit untuk didapatkan. Nah, jadi yang pertama di sini saya akan bahas dari kekurangan Aukey LS02-nya ya. Karena ini mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk kalian buat teman-teman semua yang mau beli smartwatch yang satu ini. Jadi untuk kekurangan yang pertama, di sini tuh tidak ada fitur yang namanya tap to wake. Nah, jadi fitur tap to wake ini tuh bisa kalian gunakan sebenarnya di smartwatch lain yang sudah mendukung fitur ini. Untuk menyalakan layarnya itu kalian tinggal menekan di bagian layarnya aja. Kalian ketuk ya, bisa diketuk 1 kali atau 2 kali, nanti layarnya tuh otomatis bakal menyala. Contohnya ada di smartwatch Eagle Tempo 2 sama Eagle Tempo 3. Itu sudah support yang namanya fitur tap to wake. Nah, kalau di smartwatch ini tuh masih belum ada ya. Cuma adanya itu fitur raise to wake. Nah, fitur raise to wake itu kalian harus menggunakan jam tangannya, terus kalian tinggal gerakkan ke arah wajah kalian. Nanti otomatis untuk smartwatchnya itu bakal menyala. Jadi di jam tangan ini tuh masih belum ada fitur tap to wake, cuma ada fitur raise to wake-nya aja. Yang itu sih wajar ya dan umum juga. Kalau di smartwatch lain biasanya memang ada untuk fitur raise to wake ini. Cuma untuk fitur tap to wake ini memang jarang ada di smartwatch model lain ya. Jadi memang ada di model-model tertentu saja. Nah, kekurangan yang kedua dari smartwatch ini itu terletak di bagian layarnya. Kalau kita perhatikan di bagian bezel layar bawahnya ini, itu agak sedikit tebal ya, dan terlalu banyak ruang kosong sih di bagian bawahnya ini. Jadi sangat disayangkan untuk smartwatchnya ini di bagian bodi bawahnya agak sedikit tebal. Untuk kekurangan yang ketiga dari smartwatch Aukey LS02 ini itu terdapat pada bagian white face-nya. Jadi untuk pilihan gambarnya ini atau pilihan wallpaper-nya itu hanya ada beberapa pilihan ya. Kalau nggak salah sih sekitar 5 white face, dan kita itu tidak bisa untuk mengkostum atau menambahkan foto lain atau menggunakan foto kita pada smartwatch-nya. Jadi 5 foto itu sudah paten dan tidak bisa kita ganti atau kostum dengan menggunakan foto yang lain. Padahal sih kalau di smartwatch lain dengan harga di kisaran hampir 300.000 ya, itu kita sudah bisa untuk mengkostum wallpaper-nya. Contohnya di Realme ini ya, di Realme Band 2. Ini yang di sebelah saya nih, Realme Band 2 ini sudah saya bisa ganti kostum wallpaper. Bahkan saya bisa ganti hampir 6 wallpaper sekaligus. Bisa saya kostum sampai 6 wallpaper sekaligus. Padahal harganya sudah hampir sama ya, di kisaran 300.000 rupiah. Yang keempat, kekurangan dari smartwatch Aukey LS02 ini terdapat di bagian fiturnya. Kalau kita perhatikan di sini ternyata di smartwatch ini tuh masih belum ada yang namanya fitur monitoring SpO2 atau monitoring kadar oksigen dalam darah. Itu masih belum ada ya di smartwatch ini. Padahal dengan harga hampir 300.000 di smartwatch lain atau bahkan di smartband lain itu sudah ada yang namanya fitur monitoring SpO2. Tapi di smartwatch Aukey LS02 ini itu masih absen dan belum tersedia. Ya, ini sih salah satu kekurangan dari smartwatch Aukey LS02-nya ya. Sangat disayangkan sih, harganya sudah hampir 300.000 tapi belum ada fitur monitoring SpO2 atau kadar oksigen dalam darah. Kekurangan yang kelima di sini terletak di bagian layarnya. Sudah menggunakan layar 1,4 in, layar dari smartwatch ini tuh masih menggunakan TFT LCD display. Jadi belum support AMOLED ya. Tetapi untuk hasil gambarnya sih ini sudah sangat bagus, sudah terlihat cukup jelas dan tajam juga. Apalagi saat kita itu berada di dalam ruangan seperti ini ya. Nah, untuk kekurangan yang terakhir dari smartwatch ini saya bakal bahas di bagian akhir video. Kita akan coba bahas dulu di bagian kelebihan dari smartwatch Aukey LS02-nya. Untuk kelebihan yang pertama di sini smartwatch-nya itu sudah support tahan air ya, dengan sertifikasi IP68.
Jadi buat kalian tidak perlu khawatir saat mencobanya ke dalam air, baik itu saat kalian coba untuk bawa berenang, atau mungkin terkena air hujan, air wudhu, atau mungkin ya air lainnya ya. Kalian tidak perlu khawatir smartwatch-nya ini mengalami kerusakan mesin. Cuma hindari dari terkena air panas ya, sama uap panas. Nah, kelebihan yang kedua, smartwatch ini tuh bisa mengetahui adanya panggilan masuk, notifikasi seperti ini ya. Contohnya dari smartphone kita, serta bisa kita gunakan untuk memutar musik, bahkan bisa kita gunakan sebagai alat untuk mengambil gambar ataupun video dari smartwatch-nya. Keren ya untuk fitur-fiturnya. Untuk kelebihan yang ketiga, smartwatch ini tuh sudah ada 12 mode olahraga, mulai dari jogging, jalan cepat, bersepeda, sampai jenis olahraga lainnya yang bisa kalian gunakan buat teman-teman yang suka berolahraga atau mungkin fitness ya. Bisa kalian gunakan untuk fitur-fitur dari mode olahraga smartwatch AOK-nya. Kelebihan yang keempat, smartwatch ini tuh sudah didukung dengan fitur yang cukup menarik, yaitu bisa memantau kesehatan tubuh kita guys. Ada support itu ya, support dynamic heart rate, blood pressure, cuma di sini belum ada blood oxygen ya. Jadi bisa memonitor detak jantung sama tekanan darah kita. Nah, dengan fitur ini kita tuh bisa memantau kesehatan tubuh kita. Dan dengan fitur ini tentunya sangat berguna ya buat teman-teman yang suka berolahraga ataupun fitness. Dengan menggunakan fitur ini, detak jantung akan dipantau selama berolahraga, sehingga kita juga bisa menghindari latihan yang berlebih. Di sini juga sudah tersedia untuk fitur sleep monitoring yang bisa memantau kualitas tidur kita. Dengan fitur ini, bisa membantu kita untuk menentukan kebiasaan tidur yang lebih sehat, sehingga badan juga akan lebih sehat dan kita juga bisa menjalankan aktivitas dengan fit. Untuk kelebihan yang kelima, perlu kalian tahu yang menjadi nilai jual dari smartwatch AOK ini, itu salah satunya terdapat di bagian baterainya yang sangat awet. AOK mengklaim jika baterai dari smartwatch ini tuh bisa bertahan sekitar kurang lebih 20 hari. Wow, cukup lama dan awet ya. Kalau saya sih biasanya pakai smartwatch ini tuh dalam mode standby aja, jadi hanya untuk melihat jamnya. Dan jarang saya koneksikan lewat Bluetooth ataupun terhubung dengan smartphone saya. Untuk mengisi daya smartwatch ini juga tidak memerlukan waktu yang lama. Saya tuh biasanya mencharger smartwatch-nya itu membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 20 menit sampai 30 menit. Nah, untuk kelebihan lain dari smartwatch AOK LS02 ini, itu terdapat di bagian strapnya ya. Untuk bagian strapnya itu sudah terlihat bagus, sudah terlihat kuat, tidak mudah luntur, dan cukup tebal. Dari segi model tidak terlihat kaku. Di bagian penguncian strapnya ini terdapat tulisan AOK dan terdapat satu pengait di bagian penguncian jam tangannya. Dan dari segi sensitivitas layarnya ini sudah cukup bagus. Responsif, respon dari smartwatch-nya juga bagus ya untuk berpindah ke aplikasi lainnya atau bergeser ke mode yang lain, itu cukup cepat. Tidak terdapat adanya bug atau gangguan pada sistem smartwatch-nya. Selama saya menggunakan smartwatch ini tuh sudah sangat nyaman sih. Ya, mungkin itu saja untuk kekurangan dan kelebihan dari smartwatch AOK LS02 ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan, bisa tulis di kolom komentar. Dan di sini saya ingin menambahkan sedikit untuk kekurangannya, itu terdapat di bagian fitur rest to wake-nya. Kalau kita lihat di bagian fitur rest to wake-nya itu responnya agak sedikit lambat ya dibandingkan dengan smartwatch yang lain. Untuk kekurangan lainnya itu terdapat di bagian fitur olahraganya ya. Di smartwatch AOK ini itu masih menggunakan 12 mode olahraga. Sedangkan kalau kita beli smartwatch lain dengan harga hampir 300 ribuan atau mungkin smartband ya, itu sudah ada atau mungkin sudah support sekitar 90 mode olahraga guys. Jadi sudah lebih banyak ya daripada AOK ini. Dan kita juga bisa mengkostum pilihan dari olahraga yang ingin kita gunakan. Ya, itu sih menurutku untuk kekurangan dari smartwatch AOK LS02. Jika ada yang keliru mohon maaf ya, bukannya saya ingin menjelekkan brand ini atau mungkin ya gitulah pokoknya ya. Saya cuma ingin menjelaskan aja tentang kelebihan dan kekurangan dari smartwatch AOK LS02 ini. Oh iya, kalian tuh bisa mengganti strapnya dengan menggunakan strap yang lain. Jadi sudah banyak di aplikasi belanja online untuk strap dari AOK LS02 yang dijual ya. Jadi kalian bisa pilih untuk varian warna strapnya sama varian modelnya. Terus juga kalian bisa menambahkan di bagian layarnya sebuah screen protector ya,
untuk menjaga layarnya agar tidak terbentur atau tergores dengan benda lainnya. Jadi bisa kalian belikan screen protector untuk smartwatch. Sekarang itu sudah banyak dijual di aplikasi belanja online. Ya, mungkin sekian untuk video pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan dari smartwatch AOG LS02 ini. Oh ya, saya mohon maaf ya kalau sekiranya ada yang keliru mungkin dari penjelasan saya, atau mungkin ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Dan buat kalian jika ada pertanyaan, kritikan dan masukan bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan juga untuk kekurangan dan kelebihan dari AOG LS02 ini. Ya mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di video yang lain. Febri di sini pamit. Thank you dan bye bye. Jangan lupa di subscribe ya, bantu like-nya juga dan juga sempatin untuk komen. Nah, ini adalah contoh dari fitur Raise to Wake-nya. Ya, untuk responnya bisa kalian lihat dan bisa kalian bandingkan sendiri ya. Ya udah. Terima kasih.